warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan kajian kita yang kemarin adalah surat Al-Fil. Sekarang kita kaji bersama yaitu surat Li'il, surat Quraisy. Al-Quran itu kandungannya bisa cerita, bisa juga syariat, bisa juga sunnatullah. Bahkan yang berkenaan dengan syariat itu sedikit sekali, yaitu hanya sepertiga. Yang 2/3 ini bukan syariat. Jadi tentang hukum ibadah itu hanya sepertiga. Yang 2/3 ini tentang kisah, cerita, kemudian tentang sunnatullah. Semua ini dalam kerangka membangun kehidupan manusia dari yang tidak baik menjadi baik. Semua ini adalah petunjuk bagi kita agar hidup kita ini menjadi baik. Cerita itu juga mengandung petunjuk. Kadang-kadang kita itu diberi cerita oleh orang. Tujuan orang bercerita itu agar kita itu memahami cerita tersebut sehingga kita tidak mengalami kejadian-kejadian yang seperti yang diceritakan itu. Sama juga hukum. Oh ini haram, oh ini wajib, oh ini sunnah. Ini semua juga dengan tujuan menunjukkan kepada kita agar hidup kita ini menjadi hidup yang baik. Sunnatullah juga begitu. Akibat, sebabnya begini, akibatnya seperti ini. Kalau orang menyakiti orang lain, maka orang lain itu akan
benci kepada kita. Begitu juga orang-orang yang lain selain yang kita sakiti itu juga akan membenci kepada kita. Ini namanya sunatullah. Jadi kalau dipukul orang sakit itu namanya sunatullah. Lah, dalam surat Al-Fil kemarin itu cerita, tetapi mengandung aspek sunatullah. Surat Al-Fil menjelaskan kepada kita bahwa ada seorang raja di Yaman yang tidak suka bahwa Ka'bah di Mekah menjadi pusat ekonomi, menjadi pusat agama di seluruh jazirah Arab, baik dari bahkan di luar jazirah Arab. Maka Abdullah ini tidak suka karena faktor ekonomi dan juga karena faktor agama. Ini cerita, tapi sampai sekarang pun konflik-konflik di dunia modern pun ya sebabnya itu agama dan juga ekonomi. Karena Mekah itu adalah letak secara geografis itu memang berada di tengah-tengah jagat raya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Jadi memang Islam dihadirkan oleh Allah berada di tengah-tengah jagat raya ini yang memiliki secara geografis itu memang luar biasa, dan sekaligus Mekah menjadi pusat perdagangan. Jadi ini cerita, tetapi cerita ini mengandung aspek sunatullah. Karena ini menjadi rebutan, terutama Raja Abraha ambisi sekali untuk menguasai Ka'bah itu yang memang dianggap sebagai tempat yang strategis untuk menguasai ekonomi. Dia iri dengan orang-orang Mekah. Maka Raja Abraha berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Lah, Allah tidak rela, Allah tidak ingin bahwa Ka'bah itu hancur oleh Abraha. Karena hari itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Maka ada kita ini ada istilahnya nyanyian pujian bahwa Nabi Muhammad lahir di tahun gajah, karena tahun di mana Abraha menyerang Ka'bah, Rasulullah lahir. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Nah, surat itu merupakan sebab apa? Sebab menjadikannya orang Quraisy, yaitu turunan Nabi Ismail,
yaitu diselamatkannya Ka'bah dan penduduk Mekah, dan menjadi, kalau sekarang bahasanya, hegemoni daerah Arab. Maka sebab-sebab seperti itu hendaknya kemudian falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yaitu hendaknya mereka itu karena bisa diselamatkan dari gempuran atau serangan Abraha, hendaknya mereka itu beribadah kepada Allah, bukan ibadah kepada patung, karena mereka tahu semua bahwa yang menyelamatkan itu bukan patung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang Quraisy itu sebetulnya juga mengenal Allah, tetapi ibadahnya bukan kepada Allah. Hanya pada saat-saat yang genting saja mereka beribadah kepada Allah. Jadi cerita seperti ini itu justru menjadikan orang Quraisy itu semakin tinggi dihormati oleh orang-orang seluruh jazirah Arab, dan semakin pede orang Quraisy itu menjadi bebas rikhlatas sita wassoif, pada musim panas, rikhlatas sita pada musim dingin. Mereka melakukan perjalanan ke Mekah, ke Yaman pada musim dingin, mereka ke Yaman. Pada musim panas mereka ke Syam. Jadi letak geografisnya kota Mekah itu berada di tengah. Kalau sekarang ya jalur itu memang dilalui oleh seluruh jazirah Arab dan sekaligus menjadi pusat perdagangan dan sekaligus menjadi pusat agama. Jadi agama Yahudi, agama Nasrani itu juga melakukan ibadah haji ke Mekah sekaligus melakukan perdagangan. Dengan tanda kutip haji mereka, haji orang jahiliyah itu tidak seperti tuntunan para nabi, dan cara kehidupan sosial mereka sudah menyeleweng daripada ajaran Nabi. Nah, itulah makna daripada bagaimana cerita itu sekaligus menjadi petunjuk. Jadi munasabah, yaitu keterkaitan cerita itu dengan ayat surat Quraisy, yaitu mengenai nikmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar kepada kabilah Quraisy, yaitu dengan membinasakannya pasukan gajah dan gagal di dalam menyerang Ka'bah, dan itu sebenarnya merupakan keajaiban semata dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus diikuti, yaitu dengan falyabudu rabb hadzal bait alladzi
at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi surat Al-Fil sebagai sebab, kemudian surat Quraisy menjadi akibat. Sebabnya adalah surat Al-Fil, kemudian akibatnya adalah surat Quraisy. Dan kemudian tuntutannya adalah falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Kemudian yang nomor 2 yaitu Quraisy. Kata Quraisy. Quraisy itu menurut bahasa, karena orang Quraisy ini keturunan Nabi Ismail. Jadi orang Quraisy keturunan Nabi Ismail. Yang pertama kali penghuni kota Mekah itu adalah Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar. Quraisy itu maknanya adalah berkumpul. Jadi Mekah itu adalah tempat berkumpul. Maka orangnya dinamakan Quraisy. Atau bisa juga bermakna wajah yang mencorong. Jadi orang Quraisy itu bagus-bagus, Pak. Karena wajahnya mencorong. Kemudian Quraisy juga bermakna orang yang punya kebanggaan. Itulah makna daripada Quraisy. Jadi surat Quraisy ya dimulai dari li'ilafi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Pada ayat surat Quraisy ini sebetulnya memberikan informasi kepada kita bahwa kita ini hidup di sebuah negara itu harus ada stabilitas dan keamanan. Jadi makan cukup tapi juga aman, sehingga kita menjadi bebas melakukan perjalanan ibadah, perjalanan ekonomi dan lain sebagainya. Seperti ini, maka dulu ketika musim haji itu orang Arab dilarang berperang. Bahkan larangan itu sebelum kehadiran Rasulullah SAW. Mengapa dilarang perang? Karena waktu itu semua orang dari Yaman dan dari Syam itu semua melakukan perjalanan perang. Dan waktu itu adalah musim haji. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjamin keamanan agar orang itu dapat bebas menjalankan haji. Nah, cuman hajinya orang-orang dulu sebelum Islam dibawa oleh Muhammad hadir itu ibadahnya
sambil memusyrikan Allah. Jadi itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya bahwa Al-Quran sebagai petunjuk itu ada cerita, ada hukum syariat, ada juga sunatullah yaitu akibat, sebab dan akibat. Dan tiga ini semua di dalam kerangka membangun keimanan seseorang agar orang itu memahami cerita dan mengimani cerita bahwa sebab itu pasti ada akibat. Dan setelah sebab akibat, tuntutannya adalah kita harus bersyukur, beribadah kepada Allah. Itu yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Semoga kajian ini bisa memberikan manfaat di dalam kehidupan kita, dan kita hidup ini senantiasa mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu bisa kemudian bebas beribadah, bebas melakukan kegiatan-kegiatan, karena semua kegiatan orang Islam itu bernilai ibadah. Aku qauli hadza astaghfirullahi wa lakum innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.